Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara resmi memberlakukan sistem belajar daring sejak 17 Maret 2020 guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 dari lingkup sekolah. Sistem belajar daring merubah sistem pendidikan konvensional menjadi berbasis digital. Kini, baik orang tua, tenaga pendidik maupun siswa dipaksa untuk cermat berteknologi karena seluruh materi pembelajaran disampaikan melalui jaringan internet. Akibatnya, sistem belajar daring menuai banyak pro kontra di masyarakat. Sebagian setuju guna menghindari penyebaran dan penularan COVID-19 dari lingkup sekolah. Sebagian lagi merasa keberatan dengan sistem belajar daring yang dinilai memberatkan dari sisi ekonomi, intelijensi, dan waktu. Kita juga setuju, tetapi itulah namanya di rumah belajar mereka, walaupun kita bagaimana bisa untuk memberikan pelajaran, ada yang murid itu yang aktif, ada juga yang aktif. Agak kendalanya kadang-kadang muridnya tentang pelajaran yang kami berikan di rumah jarang juga yang mengantar ke sekolah, tapi ada yang mengantar. Kendala yang pertama sih di HP saya ya, di HP itu keseringan kurang memadai, terutama di kapasitasnya. Terus yang kedua itu di masalah jaringan atau kuota internetnya gitu. Kan kita juga hampir tiap hari gitu ada belajar daring dan mungkin ada kuota yang tidak mencukupi gitu. Itu sih, dan juga kendalanya ya lebih kurang bisa memahami apa yang diajarkan sama gurunya. Sementara, berdasarkan data yang diperoleh dari survei penilaian cepat Satgas COVID-19 mencatat, 47% anak Indonesia merasa bosan berada di rumah. 35% anak merasa khawatir tertinggal materi pembelajaran. 15% anak merasa tidak aman. 20% anak merindukan masa bermain dengan teman seusianya. Dan 10% anak merasa terbebani dengan kondisi finansial keluarga. Selain itu, berdasarkan data yang disebutkan UNESCO, 11 negara telah memberlakukan sistem belajar tatap muka dengan lebih dari 850 juta siswa di seluruh dunia kini tidak lagi belajar di sekolah. Sedangkan 102 negara secara resmi telah menutup operasional sekolah tatap muka dengan skala nasional. Sudah hampir 1 tahun pasca ditetapkannya pembelajaran daring yang dituang dalam Permendikbud yang kemudian diteruskan dalam Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara melalui Surat Edaran nomor 440 tahun 2020 tentang peningkatan kewaspadaan penularan COVID-19 pada Maret 2020 lalu. Tentunya pembelajaran daring ini banyak menuai pro kontra di masyarakat. Dan untuk hal itu kita akan mengupas tuntas mengenai dampak ataupun imbas yang ditimbulkan dari pembelajaran daring dari sisi kajian psikologi anak. Warganet, saat ini saya sedang bersama dengan seorang psikolog anak dari Fakultas Psikologi USU. Ibu Desvi, selamat siang Ibu Desvi. Selamat siang, Mbak Ica. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan pembelajaran daring di era pandemi COVID-19. Apakah memang belajar daring ini merupakan metode yang paling efektif untuk dapat menyalurkan materi pembelajaran di era pandemi COVID-19 dari sisi kajian psikologi anak? Kalau kita bicara proses pembelajaran ya, itu memang kan ada 2 model. Ada pembelajaran daring dalam jaringan, artinya online, ada juga pembelajaran luring, luar jaringan. Itu berarti pertemuan pembelajaran yang sifatnya offline atau tatap muka. Nah, kalau saya lihat sebenarnya dalam situasi sekarang ini itu idealnya kita modelnya mix ya, campur. Cuma karena sekarang situasinya pandemi, di mana kita memang berusaha untuk melakukan protokol kesehatan, maka kalau saya melihat bahwa model pembelajaran yang sifatnya dalam jaringan atau daring itu lebih efektif. Pertama, dari segi pemenuhan hak anak terhadap kesehatan itu bisa membantu. Dengan proses pembelajaran daring, anak-anak akan lebih terjaga kesehatannya, risiko tertular COVID-nya lebih tinggi. Jadi menurut saya ini cukup efektif sebenarnya. Hanya mungkin yang perlu dipertimbangkan nanti tekniknya. Jadi
apa nih model pembelajaran daring yang digunakan. Kan model pembelajaran daring itu ada macam-macam ya, ada sifatnya sinkronus ya, ada yang asinkronus. Kalau sinkronus itu dalam satu waktu, jadi guru dan murid itu sama-sama belajar dalam satu waktu. Sementara kalau asinkronus itu kan tidak dalam satu waktu. Nah, dalam satu waktu sendiri itu juga ada beberapa model ya, bisa yang sifatnya interaksi langsung, kayak model menggunakan Zoom ya, jadi kan itu interaksi langsung, guru menjelaskan, kemudian murid mendengarkan, ada tanya jawab bisa. Ada juga yang model tidak langsung, misalnya dengan WA ya, jadi guru memberikan tugas, nanti ada perpanjangan waktu, anak-anak mengerjakan, nanti mengumpulkannya mungkin pas di waktu yang apakah siang, apa malam gitu. Nah, ada juga pembelajaran yang dia sifatnya asinkronus, jadi tidak sama waktunya. Misalnya saya kasih tugas sekarang gitu ya, nanti anak-anak ngerjainnya besok, lusa, atau seminggu kemudian dikumpulkan. Itu semua namanya pembelajaran daring. Oke, baik. Ibu adalah pihak yang dikatakan pro ya Bu dengan pembelajaran daring yang ditetapkan oleh pemerintah ini, meskipun memang seperti Ibu sebutkan tadi dengan metode campuran. Nah, apakah selain itu ada solusi lain mungkin dari Ibu terkait dengan metode pembelajaran daring? Kalau saya melihat beberapa kelemahan proses pembelajaran daring ini, karena saya ini ya keluhan dari beberapa orang tua. Ada orang tua yang mengeluhkan misalnya paketnya nggak cukup, Ada yang orang tua mengeluhkan ini beban tugasnya terlalu berat nih, terlalu banyak. Nah, kalau paket tadi kita sudah bisa diskusi bahwa modelnya adalah mix ya. Nah, kalau yang terlalu banyak tugas ini menurut saya pihak sekolah ini harusnya perlu melakukan semacam modifikasi kurikulum. Sebenarnya kan di kementerian sudah diatur ya, kita menggunakan beberapa jenis kurikulum, bisa menggunakan kurikulum nasional, bisa kita mengembangkan kurikulum darurat. Kita juga memodifikasi ya, artian meringkas kurikulum yang ada. Nah, tinggal sekolah yang kemudian melihat ini tipe anaknya, ya muridnya yang gimana nih? Apakah keluarganya memang yang memiliki fasilitas daring yang cukup sehingga bisa kita menggunakan proses pembelajaran yang mungkin kurikulumnya padat, atau ini nggak bisa. Jadi sekolah perlu mengenali. Nah, dari segi kurikulumnya ini juga menurut saya perlu diperhatikan oleh sekolah. Gitu. Baik, terkait dengan keluhan orang tua yang tadi sudah sempat disampaikan, banyak orang tua yang mengeluhkan bahwa anaknya menjadi belajar dan lebih dominan untuk bermain game online di luar internet. Apakah memang pembelajaran daring ini dapat menjadi salah satu pemicu utama anak lebih rentan stres? Ya, nah ini juga kita temukan berbeda-beda. Nah, ada dari hasil survei kita kemarin itu ada orang tua yang mengeluhkan anaknya tuh jadi lebih mudah stres, orang tuanya juga stres gitu kan. Sementara ada juga orang tua yang mengatakan bahwa anaknya lebih enjoy, lebih asik kayaknya, malah milih nanti sekolahnya model yang homeschooling aja di rumah aja. Jadi fenomena ini saya lihat berbeda-beda ya. Kalau saya perhatikan ini tergantung pada pertama ya, dari orang tuanya sendiri. Ketika orang tua memiliki kemampuan untuk bisa menjalankan peran sebagai pengajar bagi anaknya, jadi menjalankan peran guru, nah dan kemudian juga memiliki skill yang bagus, itu anak relatif enjoy. Tetapi kalau orang tua nggak punya skill, nggak bisa menjalankan peran sebagai guru, nah kemudian akhirnya ngajarin anaknya jadi mungkin bawa garis atau mungkin sambil marah-marah gitu kan, sambil banyak hukuman. Nah, ini yang kemudian membuat anak jadi stres gitu. Ditambah kalau saya lihat juga tadi sekolah ada yang ngasih tugas banyak-banyak ya, tapi itu ada beberapa sekolah yang kemarin tuh saya dengar menggunakan remedial, jadi anak kalau nggak lulus harus ulang. Nah, harusnya kan nggak boleh ya, karena ini sudah ada aturan pemerintah bahwa kita tidak ada kewajiban menuntaskan kurikulum sebenarnya. Nah, ketika sekolah menekankan harus anak-anak lulus, ya kalau nggak lulus harus remedial, ini kan membuat orang tua stres, anaknya akhirnya ditekan, akhirnya jadi stres. Gitu. Jadi saya lihat pertama kondisi orang tuanya, kedua kondisi sekolahnya. Nah, kalau anak sendiri, apakah itu dia akan menjadi bergantung atau menjadi kecanduan, itu saya lihat juga kembali ke orang tuanya. Kalau saya perhatikan beberapa orang tua ya, yang anaknya relatif enjoy dalam proses belajar, itu anaknya nggak kecanduan. Karena orang tua sejak awal tuh sudah membuat kayak semacam rule, aturan, ya, komitmen, kapan anak-anak boleh menggunakan gadget, kapan anak-anak harus berhenti menggunakan gawai.
ketika anak-anak diajak terlibat dalam membuat aturan penggunaan gawai, itu umumnya anak-anak akan lebih konsisten dalam menerapkannya. Tapi orang tua juga harus konsisten. Kadang-kadang kan orang tua nggak konsisten. Jadi anak dikasih menggunakan gawai, orang tua buat aturan, tapi kemudian ketika orang tua merasa anak nggak memenuhi peraturan itu nggak diberi sanksi, ya kan? Atau orang tuanya sendiri yang kemudian menunjukkan penggunaan gawai yang berlebihan. Nah ini yang membuat anak-anak menurut saya jadi rentan menggunakan gawai secara berlebihan. Jadi itu kembali ke orang tuanya juga. Katakan itu semua tergantung dari peranan orang tua dalam menentukan pola anak dalam mengikuti pembelajaran dari ini. Lantas Bu, jika kita lihat dari struktur daerah di 33 kabupaten kota, tentunya tidak semua daerah itu mendukung adanya sistem pembelajaran daring. Menurut Ibu sendiri selaku psikologi anak ini, apakah yang lebih baik itu diterapkan bagi 33 kabupaten kota, apakah metode daring atau luring secara struktural? Oke. Kalau saya pribadi ngelihat ini tetap harus basisnya adalah pemenuhan hak kesehatan anak dulu. Jadi idealnya pemerintah dan sekolah juga menyadari mereka ini berada di daerah mana. Gitu. Kalau mereka berada di area yang zona hijau, artinya memang tidak ada kasus COVID atau kasus COVID-nya sangat rendah. Kalau menurut saya itu nggak apa-apa menggunakan metode luring, ya. Tetapi juga idealnya sekolah menjalankan protokol kesehatan dan juga ada proses pengawasan yang ketat dari baik itu dari dinas pendidikan, dari dinas kesehatan, mungkin kerjasama dengan puskesmas terdekat, juga dari orang tuanya. Tapi kalau sekolah-sekolah yang memang dia berada di wilayah yang berisiko tinggi terjadinya penularan COVID, kalau menurut saya itu model pembelajaran daring itu lebih ideal karena hak anak, hak kesehatan itu lebih utama dibanding hak pendidikan. Apakah Ibu setuju dengan ketetapan pemerintah terkait dengan perpanjangan masa belajar daring? Kalau saya pribadi setuju, ya. Jadi sekolah anak saya sendiri kemarin memberikan dua alternatif, mau menggunakan luring atau menggunakan daring. Saya pilih anak saya yang daring karena buat saya tadi saya bilang bahwa hak kesehatan itu lebih penting, ya. Artinya hak pendidikan itu kan sebenarnya nggak mesti didapat anak di sekolah. Pendidikan itu idealnya juga harus diberikan oleh orang tua. Jadi stimulasi belajar itu bisa didapat anak baik dari sekolah maupun dari orang tua. Sementara kalau kesehatan itu kan semua pihak harus terlibat. Kalau anak dapat stimulasi dari sekolah misalnya, tapi kemudian kesehatannya tidak terjamin, itu justru nanti akan berdampak pada tumbuh kembang anak. Jadi anak yang sehat juga nggak akan, kalau kesehatan anak terganggu, dia juga nggak akan bisa menjalani proses belajar yang efektif. Jadi kalau saya pribadi, saya setuju kalau pemerintah untuk sementara ini untuk di daerah-daerah yang memang risiko tinggi itu menerapkan model pembelajaran yang sifatnya daring. Baik, terima kasih Ibu. Ya Margaret, memang dari hasil kesimpulan pembicaraan kita bersama dengan Ibu psikologi Ibu Desi ini, bahwa memang untuk daerah-daerah yang terpapar dan tinggi angka persebaran COVID-nya, memang sebaiknya menerapkan pembelajaran daring untuk menekan laju persebaran COVID dan juga demi keselamatan anak-anak dan juga untuk menghindari tumbuhnya kluster persebaran COVID-19. Karena kesehatan itu lebih utama di masa pandemi COVID-19 ini jika dibandingkan dengan membuka pembelajaran tatap muka.